Tentunya ini merupakan salah satu upaya bagaimana Cafe Gama selalu digunani sesuai dengan motonya, yaitu guyup, rukun, dan migunani. Dan terselenggaranya acara ini tentu saja berkat dukungan dari semua pihak, salah satunya itu dukungan dari para sponsor. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari para sponsor, yaitu Bank BNI, Mandiri Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, BNI Sekuritas, BTN Prioritas, Bank Mandiri, dan tentunya dukungan dari Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada kesempatan hari ini dan untuk meningkatkan serta memperkuat rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Gajah Mada dan Mars Ekonomik. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes
Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. Economics, economics, economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya dengan hormat kami mengundang Bapak Kusdarmawan Agustinanto selaku Direktur Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang 4 Kerjasama PP Cafe Gama untuk berkenan menyampaikan opening speech. Untuk itu kepada Bapak Kusdarmawan Agustinanto kami persilahkan. Terima kasih Mbak Indria Sastrotomo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pengurus pusat keluarga alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada UGM dan pengurus daerah apabila ada yang hadir. Yang saya hormati Pak Edwin, Ketua Bidang 4 Cafe Gama, dan tentunya yang saya banggakan seluruh peserta workshop pada pagi hari ini. Dengan judul pagi ini kita mengambil topik How to Become the Next Successful Investor. Dan tentunya tidak terlupakan, ya, saya ucapkan terima kasih kembali atas kesediaannya untuk mengisi acara pada workshop pada pagi hari ini, ya, kepada Bapak Adel, IDX Economist, kemudian Bapak Jimmy Carlo, Kepala Unit Pengembangan Produk Bursa Efek Indonesia, Bapak Andri Zakaria, Head of Technical Analysis Research BNI Sekuritas, Ibu Dewa Ayu Sarasdita, Investment Specialist BNI Sekuritas, dan Bapak Ardian sebagai Sales Equity BNI Sekuritas Cabang Yogyakarta. Workshop Pasar Modal Cafe Gama tahun 2022 pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 ini merupakan kegiatan lanjutan yang diinisiasi atau dimotori oleh Bidang 4 Kerjasama PP Cafe Gama dari serangkaian event webinar series pasar modal sebelumnya pada November 2021. Nah, workshop pasar modal ini dilaksanakan secara virtual dan telah dilaksanakan sebanyak 2 kali sebelumnya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 dan pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Dan saat ini adalah rangkaian yang ketiga untuk workshop pasar modal ini diselenggarakan pada pagi hari ini pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Tadi rangkaian rundown kegiatan sudah disampaikan oleh Mbak Indria. Nah, tentunya kami juga sangat bangga ya kepada para peserta atau partisipan yang hadir pada pagi hari ini, hampir 260 peserta dari kurang lebih 400-an yang sudah mendaftar. Ya, mungkin nanti sebagian peserta tentunya akan menyusul acara workshop ini secara virtual. Nah, tidak terlupakan juga kami atas nama Bidang 4 keluarga alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor. Ya, ada dari Bank BNI, kemudian yang kedua BRI Dana Reksa Sekuritas, ketiga BNI Sekuritas, 4 Mandiri Sekuritas, 5 BTN Prioritas, dan Bank Mandiri. Ya, kami ucapkan
sebesar-besarnya atas partisipasi sponsorship dalam acara workshop dengan rangkaian 3 kali. Pada kesempatan kali ini, ya, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalani ibadah puasa. Semoga ibadah kita semua dilancarkan. Ya, semoga acara workshop pada pagi hari ini lancar, ya, dan tentunya kita semua senantiasa sehat. Demikian, dengan ini saya buka workshop pasar modal pagi ini dengan topik How to Become the Next Successful Investor. Secara resmi saya buka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Indria. Baik, terima kasih Bapak Gus Darmawan Agustianto yang telah berkenan menyampaikan opening speech pada kesempatan hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk itu silakan kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kamera ataupun video dan kita akan berfoto bersama untuk mengabadikan momen yang sangat istimewa hari ini. Nanti kalau misalkan para hadirin ingin upload, silahkan jangan lupa untuk tag Instagram di @kafegama.official. Kita akan berfoto sebanyak 3 kali dan saya akan countdown atau saya akan hitung. Kita akan memulai untuk foto yang pertama. Nah, sebelumnya untuk yang belum download untuk virtual background, kami juga persilakan untuk download virtual background. Saat ini ada di kolom chat untuk virtual background. Kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk sesi pertama. Saya akan hitung 1, 2, 3. Kemudian kita akan lanjutkan foto selanjutnya untuk foto sesi kedua. 1, 2, 3. Terakhir, Bapak Ibu hadirin, kita akan foto sesi ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita sudah berfoto bersama. Sekali lagi saya ingatkan untuk upload keseruan acara pada hari ini, workshop hari ini, dan untuk tag Instagram @kafegama.official. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini tibalah kita di acara inti kita, yaitu yang kita tunggu-tunggu. Kita akan bersama-sama masuki acara workshop dengan tema How to Become the Next Successful Investor. Namun sebelum saya akan undang pembicara kita yang pertama, saya akan memberikan pengumuman ataupun informasi yang sangat menarik bahwa 5 penanya terbaik pada workshop kali ini akan mendapatkan hadiah top up dana masing-masing sebesar Rp200.000. Sekali lagi, untuk 5 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah top up dana masing-masing Rp200.000. Dan mohon berkenan juga kami ingatkan kembali untuk seluruh hadirin untuk berkenan mute audio untuk kelancaran acara pada kesempatan hari ini. Baik, ada 5 narasumber hari ini, luar biasa. Kita akan langsung panggilkan untuk narasumber pertama kita, yaitu Bapak Adel Rus, selaku ekonomis dari Bursa Efek Indonesia. Kepada Bapak Adel Rus, kami persilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mbak Indria. Terima kasih atas kesempatannya pagi ini dan juga teman-teman, terutama teman-teman Cafe Gama ya, dan peserta semua hadirin pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau saya agak lemes-lemes sedikit gitu ya, karena saya mulai puasa duluan nih kebetulan. Karena tadinya kan skenario kata hari ini, tapi ternyata besok cuman saya udah mulai duluan nih gitu. Tapi tidak mengurangi esensi, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai market update dan juga outlook di tahun 2022 ini. Baik, saya izin share materi saya ya. Baik, mohon konfirmasinya Mbak Indri, apakah materinya sudah terlihat ya? Sudah terlihat dengan jelas, Pak Adel. Oke, baik, kita lanjut aja kalau gitu ya.
Ya, Baik, silakan. jadi pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan mengenai perkembangan capital market pasar modal Indonesia. Jadi di tengah upaya menangani pandemi juga dengan kondisi-kondisi eksternal di luar sana gitu, kira-kira seperti apa sih perkembangannya? Yang pertama, saya akan memberikan gambaran umum dulu nih, kira-kira pasar modal kita di Bursa Efek Indonesia ini seperti apa sih gambarannya. Kita mulai dari yang part sebelah kiri dulu, itu ada pihak-pihak yang terlibat, siapa-siapa saja sih yang terlibat di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang pertama ada anggota bursa, itu ada 94 anggota bursa yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kemudian ada perusahaan tercatat dan investor. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari sisi jumlah perusahaan tercatat yang mencatatkan saham Bursa Efek Indonesia, juga jumlah investor saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu angkanya terus meningkat gitu ya. Bahkan kenaikannya juga bisa terbilang signifikan gitu. Jadi kita patut apresiasi pertumbuhan pasar modal kita di beberapa tahun belakangan ini. Lalu ke yang sebelah kanan, kita masuk ke produk-produk yang ditawarkan atau yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau selama ini kita taunya saham gitu ya, tapi ternyata ada produk-produk lainnya seperti bonds gitu ya. Bonds itu pun ada obligasi government bond, ada corporate bonds, kemudian ada ETF, ada asset-backed securities, ada REITs, ada infrastructure investment fund, dan ada futures. Nanti produk ini masing-masing akan dijelaskan oleh narasumber dari EDX yang kedua dengan Bapak Jimmy Carlo. Kita lanjut. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya perkembangan atau tren aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, ini ada 4 indikator, mulai dari rata-rata volume perdagangan, kemudian rata-rata transaksi harian, rata-rata number of trades atau frekuensi, kemudian ada kapitalisasi pasar. Nah, kalau kita lihat dari keempat indikator ini, satu garis yang bisa kita tarik gitu ya adalah ke semua indikator ini juga terus menunjukkan pertumbuhan. Jadi kalau kita tarik secara CAGR gitu ya, compound average growth itu, kita lihat bahwa kesemuanya ini masih menunjukkan pertumbuhan. Jadi memang kita lihat bahwa pasar modal kita ini di Bursa Efek Indonesia ini masih akan terus berkembang karena masih begitu banyak ruang untuk terus bertumbuh. Lalu bagaimana dengan kinerja indeks kita? Nah, kinerja indeks kita ini kalau kita lihat secara jangka panjang gitu ya, karena memang harganya investasi itu adalah jangka panjang, kita berbicara jangka panjang. Nah, ini kalau kita tarik dari 10 tahun yang lalu gitu, dibandingkan dengan kondisi terakhir di 28 Februari 2022 itu terus meningkat gitu ya. Walaupun memang ada di beberapa periode indeks mengalami pelemahan atau koreksi. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini return atau positive return dari indeks IHSG, kita bisa lihat angkanya ini double digit growth. Jadi memang begitu besar gitu ya tingkat return yang diberikan oleh kinerja IHSG. Walaupun memang seperti di tahun 2013 indeks terkoreksi karena adanya sentimen tapering issue dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Jadi stimulusnya secara bertahap mau dikurangi gitu ya. Kemudian di 2015 ada China Economic Slowdown gitu ya, yang juga dipengaruhi oleh global commodity prices yang jatuh gitu ya di tahun 2015. Kemudian di 2018 ada trade war, jadi masa-masanya Presiden Amerika Serikat Trump yang mengumumkan kebijakan perdagangan yang sangat strict dengan China sebagai mitra dagang terbesarnya gitu ya. Dan di 2020 ada pandemi. Jadi kalau kita sadari juga bahwa memang kesemuanya ini kok kalau kita tarik kesimpulan adalah dipengaruhi dari kondisi eksternal gitu. Kenapa ya gitu? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya.
Nah, kemudian bagaimana sih kinerja indeks dibandingkan IHSG, indeks utama IHSG dibandingkan dengan kinerja sektoral? Ini kita bagi 3 time frame. Yang pertama dari yang paling kanan ya, kita masuk ke periode pada saat COVID awal-awal melanda sampai membuat indeks berada di titik terendahnya gitu. Kemudian di 2021 yang grafik tengah, dan di 2020 yang paling kiri. Nah, kalau yang di paling kanan jelas ya, bahwa memang tidak hanya indeks acuan utama, tetapi indeks sektoral lainnya juga mengalami pelemahan, wajar karena memang waktu itu timbul uncertainty yang begitu besar. Kemudian di 2021 sudah mulai recover, walaupun masih masih terbatas, dan di 2022 hampir majority sudah recover gitu. Jadi kondisi pasar sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi terkini gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja indeks acuan tadi juga sama, tapi dengan kalau tadi time frame-nya adalah year to date dengan pada saat awal pandemi melanda. Nah, ini kita bandingkan pada saat pembatasan mobilitas atau kebijakan mobilitas yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, yang kiri ada PSBB 1, kemudian PSBB 2, dan yang terakhir dan masih berjalan hingga saat ini adalah PPKM. Nah, kalau kita lihat dari PSBB 1, indeks acuan dan sektoral hampir semuanya itu terkontraksi gitu ya, karena memang praktis tidak ada mobilitas di situ, mobilitas masyarakat berhenti, otomatis kegiatan atau roda ekonomi juga ikut berhenti. Kemudian PSBB jilid kedua itu sudah mulai menyesuaikan gitu ya kondisi pasar, beberapa indeks sektor yang mengalami relaksasi juga kembali rebound gitu. Nah, dan yang terakhir untuk PPKM ini hampir semua indeks sektor sudah rebound ke zona positif. Jadi memang kita lihat tadi ya seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa semuanya sudah menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Lalu ini gambaran kinerja indeks kita IHSG Indonesia dibandingkan dengan bursa-bursa global lainnya. Nah, secara year to date kita termasuk yang sudah rebound gitu atau recover di zona positif, dan secara 10 tahun, periode 10 tahun, karena tadi kita berbicara mengenai investasi adalah jangka panjang, maka kita ambil time frame 10 tahun, Indonesia juga masuk ke dalam top 20 lah kasarnya gitu ya, yang memberikan return terbesar gitu. Nah, lalu bagaimana perkembangan indeks kita, bursa efek Indonesia dibandingkan dengan bursa-bursa global lainnya dalam indikator perusahaan tercatat, jumlah perusahaan tercatat, kemudian kapitalisasi pasar dan nilai transaksi, rata-rata nilai transaksi. Nah, ini kalau dari ketiganya memang kita lihat secara posisi berada di kuadran yang bawah gitu ya. Tetapi saya melihat sisi positifnya atau message positifnya adalah bahwa masih begitu besar ruang bertumbuh tadi ya, ruang bertumbuh bagi pasar modal kita khususnya di Bursa Efek Indonesia untuk terus memanfaatkan potensi-potensi yang belum tertap gitu ya. Jadi masih begitu besar ruang bagi kita untuk terus bertumbuh. Nah, kemudian ini menjelaskan mengenai kinerja MSCI. Jadi MSCI ini indeks acuan utama yang dipakai oleh fund manager global. Jadi ketika mereka mau mengalokasikan dana klien, investasi kliennya ke suatu negara, mereka akan melihat benchmark MSCI Index ini. Dan kalau kita lihat MSCI Indonesia ini outperform dibandingkan dengan indeks MSCI major lainnya gitu ya, seperti World, Emerging Market, ASEAN, dan Bridge Countries. Nah, lalu ini memberikan gambaran, slide ini memberikan gambaran mengenai kapitalisasi pasar per sektor dan nilai transaksinya. Jadi kalau secara baik secara kapitalisasi pasar dan nilai transaksi ini dikuasai oleh dari sektor keuangan. Ya, memang wajar karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan tercatat yang berasal dari sektor keuangan yang memang secara size dia besar dan juga aktif ditransaksikan. Nah, ini daftar-daftarnya ya. Jadi untuk masih inline dengan slide sebelumnya bahwa mostly isinya adalah sektor-sektor keuangan gitu ya, baik dari indikator kapitalisasi pasar dan trading value. Jadi top 20 listed companies ini sudah comprise 50% dari total kapitalisasi pasar dan nilai transaksi.
Pak Adel, mohon maaf waktunya tinggal 4 menit lagi. Oke, baik, Baik. terima kasih Mbak Indria. Nah, ini memberikan informasi mengenai ini ya, statistik IPO atau new listing kita. Jadi sejak 2018 itu sampai dengan di 2021 angkanya konsisten di kisaran 50. Jadi kami berharap memang pencapaian positif ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Dan jika dibandingkan dengan ASEAN, Indonesia ini juga masih berada di posisi yang bisa dibilang kontribusinya besar lah dibandingkan dengan bursa-bursa ASEAN. Lalu ini porsi total seed companies dan IPO fundraising berdasarkan sektor sama kayak tadi ya. Nah, kalau berdasarkan total seed companies paling besar berasal dari sektor consumer cyclical dan yang fundraising dari infrastruktur. Ini inline karena memang infrastruktur itu membutuhkan pendanaan yang besar sekali. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai indikator-indikator kinerja bursa, lalu bagaimana sih sebenarnya kinerja perusahaan tercatat itu sendiri gitu ya, kinerja keuangannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangannya, kita lihat dari sisi profit ini sudah recover dari kondisi pandemi. Kalau dibandingkan kondisi pandemi itu semuanya praktis menunjukkan pelemahan gitu ya, berada di zona negatif. Tetapi per September atau kuartal 3 2021 ini sudah recover, bahkan jauh melebihi kondisi sebelumnya dan sudah begitu signifikan gitu ya recover-nya. Kemudian ini menggambarkan mengenai aliran dana asing di pasar modal kita. Jadi kadang-kadang kan kita perlu tahu juga ya gimana sih sebenarnya aliran asingnya. Nah, sampai saat ini juga masih mencatatkan net buy gitu. Jadi memang karena seiring dengan kondisi pasar modal kita yang membaik, nggak cuma kita aja sih, jadi di seluruh dunia juga membaik. Ini membuat dana asing kembali masuk dan mempercayai kondisi dalam negeri gitu ya. Nah, ini untuk menjawab mengenai kondisi kenapa sih indeks kita tuh banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat memang secara komposisi investor domestik sudah menguasai. Tetapi kalau ditarik garis belakang itu memang lama dikuasai oleh investor asing. Makanya jadi kalau ada sentimen-sentimen eksternal itu lebih sensitif terhadap pergerakan IHSG. Nah, dan dari trading value, kalau kita lihat karakternya memang investor domestik ini lebih aktif bertransaksi gitu ya. Nah, ini breakdown lebih dalam lagi. Kalau tadi kan hanya berdasarkan originnya aja ya, domestik dan foreign. Ini kita bagi lagi retail dan institusi. Nah, ini kalau kita lihat, walaupun memang secara persentase retail itu masih kecil dibandingkan institusi, karena memang institusi memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, lebih besar gitu ya. Tetapi kalau dari retail, kita bisa lihat sisi positifnya adalah dibandingkan 5 tahun yang lalu tuh dari 2017 itu angkanya hampir meningkat 2 kali lipat. Jadi memang di sini momen-momen kebangkitan investor retail ini masih terus berlanjut. Nah, kemudian slide terakhir untuk penutup presentasi saya mengenai market outlook nih, kira-kira di tahun 2022 ini apa isu-isu kunci dari ekonomi ini apa aja sih gitu ya. Nah, kita bagi dua dari sisi opportunities dan challenges. Jadi kalau dari segi opportunities itu ada ekonomi yang sudah mulai berangsur pulih gitu ya, karena memang sudah 2 tahun pandemi ini berjalan dan precautionary actions dari masing-masing pengambil kebijakan di negara sudah mulai bisa menyesuaikan dengan kondisi terkini, jadi ekonomi sudah mulai berjalan kembali karena pembatasan mobilitas itu sudah mulai direlaksasi bahkan dihilangkan karena ada beberapa negara satu persatu sudah mulai memasuki fase endemi. Kemudian yang tadi juga masih inline juga dengan penanganan COVID-19 yang sudah semakin jelas gitu ya, dan ada harmonisasi peraturan. Nah, lalu dari sisi challenges-nya apa aja nih? Ya, karena adanya pemulihan ekonomi, berarti kan otomatis roda ekonomi kembali bergerak. Nah, itu berarti tingkat daya beli masyarakat itu juga semakin sudah mulai meningkat gitu ya. Nah, ini ada laju inflasi yang juga ditunjukkan oleh laju inflasi yang meningkat, sehingga membuat bank sentral di dunia mulai mempertimbangkan untuk melakukan kebijakan moneter ketat atau menaikkan suku bunga
maupun mengurangi stimulusnya. Kemudian ada challenges dari krisis energi juga karena sudah mulai timbul nih concern mengenai green energy gitu. Kemudian ada supply chain disruption. Kenapa? Karena memang supply yang masih terbatas, tidak demand yang ada di masyarakat yang meningkat berkali-kali lipat belum diikuti sepenuhnya oleh supply yang ada gitu ya, karena beberapa negara itu masih ada yang mengalami pembatasan tertentu. Dan yang terakhir dan yang paling paling menjadi perhatian saat ini mengenai kondisi geopolitik khususnya Rusia Ukraina. Jadi seperti kita tahu bahwa Rusia Ukraina ini sedang berperang gitu ya, karena aksi invasi Rusia ke Ukraina. Jadi ini salah satu sentimen yang patut dipertimbangkan sepanjang tahun ini. Kemudian masih ada juga concern mengenai varian baru dari COVID-19, juga concern mengenai krisis iklim gitu. Jadi itu tadi mengenai economic issues di 2022. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke MC Mbak Indria. Terima kasih. Pak Adelrus, terima kasih untuk penyampaian materi perkembangan capital market di Indonesia tahun 2022. Ada banyak tantangan, tapi juga ada banyak peluang yang bisa kita tangkap bersama. Baik, kita akan lanjutkan untuk pemaparan narasumber kita yang kedua, yaitu ada Pak Jimmy Carlo. Beliau adalah Kepala Unit Pengembangan Produk di Bursa Efek Indonesia yang akan menyampaikan tentang update produk. Untuk itu, saya akan langsung persilahkan kepada Bapak Jimmy Carlo untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kesempatan hari ini, terutama untuk IKV Gamma yang sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa men-sharingkan produk update di Bursa Efek Indonesia. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang bisa hadir di kesempatan kali ini, dan kami sangat mengapresiasi waktu yang sudah diberikan untuk bisa bersama-sama kita mengenal lebih jauh gitu ya berbagai produk baru yang dikembangkan oleh Bursa Indonesia. Mungkin bisa next slide. Oke, seperti kita ketahui bersama, mungkin di awal-awal session yang dilakukan oleh workshop ini sebelumnya ada beberapa produk yang sudah di-sharingkan gitu ya, terutama produk saham, dan juga ETF. Nah, di kesempatan hari ini kita mengeksplor lebih jauh tentang dua produk, pertama single stock futures, kemudian tentang produk structure warrant, di mana untuk produk single stock futures ada di online pipeline kami dan kemungkinan akan dikembangkan di 2022 bisa segera di launching. Kemudian kami juga punya produk baru yang disebut dengan structure warrant, di mana produk ini suatu produk yang sangat common di ASEAN gitu ya, dan tujuan dari produk ini adalah untuk memberikan kesempatan gitu bagi mereka yang ingin bergerak untuk jangka waktu atau horizon investment yang lebih pendek. Next mungkin. Perlu kita ketahui bersama adalah pertama produk futures. Futures tersebut merupakan suatu perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Sebenarnya produk ini mostly digunakan untuk mengunci harga gitu ya. Jadi pada saat kita membeli satu produk di masa datang, kita sudah mengunci harganya di masa kini gitu. Jadi kedepannya apabila harga itu bergerak, maka kita akan tetap menggunakan harga saat ini pada saat penyelesaiannya. Apa sih keunggulan dari produk ini? Kemudian kita mengembangkan satu produk berjangka di Bursa Efek. Pertama, kita lihat dari sisi keamanannya bahwa produk ini diperdagangkan dan diawasi oleh Bursa dan OJK. Kemudian perdagangan melalui bursa di pasar sekunder. Siapapun investor bisa bertransaksi produk ini melalui anggota bursa. Yang kedua adalah transparansi, di mana transparansi itu bisa dilihat dengan
investor itu bisa melakukan transaksi secara real time di bursa, gitu ya. Kemudian investor melakukan transaksi dengan menggunakan akun sendiri, gitu ya. Jadi untuk risk, counterparty risk atas kemungkinan kegagalan pembayaran ataupun kemungkinan ada penggunaan fraud, gitu ya, itu bisa sangat-sangat minim apabila dilakukan di bursa. Kemudian yang ketiga adalah kekhususan dari satu produk future sebenarnya umumnya dilakukan secara OTC, gitu ya, di luar bursa. Tapi dengan adanya melakukan di bursa, maka perdagangannya itu akan dijempiring sama seperti saham. Kemudian ada proses mark to mark, yaitu menghitung berapa keuntungan dan kemungkinan potensi risiko dari setiap nasabah itu bisa dihitung secara langsung, gitu ya, real time, sehingga nasabah itu bisa melihat secara langsung berapa sih risk dan return yang akan dia hadapi pada saat dia membeli atau dia memiliki posisi jual atas suatu produk futures. Nah, ini adalah karakteristik dari perdagangan produk futures. Yang pertama, perdagangan dua arah. Maka dikatakan, sering orang mengatakan bahwa produk ini nih agak sedikit lebih advance, gitu ya Bapak Ibu ya, di mana dia bisa transaksi dengan dua arah, kemudian bisa sebagai sarana lindung nilai. Nah, ini kenapa kami menggunakan ini di bursa adalah sebagai sarana lindung nilai. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu jadi fenomena penurunan luar biasa di exchange. Tapi kalau di exchange yang sudah maju, mereka tidak terlalu khawatir, gitu ya, karena mereka sudah punya produk lindung nilai yang likuiditas membantu mereka untuk mengembangkan portofolio. Jadi pada saat turun pun dengan produk ini, nasabah itu bisa melakukan lindung nilai, dan di sisi lain mereka juga bisa mendapatkan keuntungan. Berikutnya adalah mark to mark, seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa dengan proses mark to mark ini, nasabah bisa menghitung, gitu ya, berapa potensi maupun kerugiannya secara real time. Kemudian next-nya adalah produk leverage. Nah, ini yang menjadi satu benefit utama, gitu ya. Ada produk ini, dengan produk ini maka investor itu mampu meleverage atau melipat gandakan keuntungannya dengan menggunakan suatu produk yang sebenarnya sudah ada, gitu ya, di bursa. Jadi dengan adanya produk futures ini, maka mereka memiliki kesempatan untuk melipat gandakan keuntungannya dengan tetap mengantisipasi resikonya. Next. Nah, produk futures yang ada di Bursa Efek Indonesia itu saat ini ada 4. Yang pertama ada LQ45 Futures, berarti produk futures dengan basisnya adalah saham-saham yang masuk di dalam perhitungan indeks LQ45. Yang berikutnya adalah IDX30 Futures, yaitu produk berjangka yang berbasis atas indeks yang di dalamnya ada 30 saham. Kemudian kita juga punya Indonesia Government Bond Futures, saat ini adalah produk futures yang berbasis pada surat utang negara. Kemudian kita juga punya bond futures, yaitu produk futures yang basisnya adalah sekumpulan obligasi negara. Next. Nah, ini adalah contoh kontraknya ya, kontrak dari satu produk futures di mana dia punya keunikan, gitu ya, di mana setiap produk futures itu akan dimulai dengan produknya apa, kemudian dia memiliki jatuh tempo dari sisi bulannya dan kemudian jatuh tempo dari sisi tahunnya. Tapi secara common practice seperti ini mode kontraknya, gitu ya. Akan tetapi setiap kontrak di Bursa Efek Indonesia itu mempunyai short name dan long name, gitu ya. Sama juga seperti saham, kalau saham misalnya kita PT Telekomunikasi Indonesia itu short name-nya adalah TLKM, gitu ya, tapi dia akan punya long name, gitu ya, PT Telekomunikasi Indonesia. Dengan kata lain, nasabah itu bisa melihat, gitu ya, secara langsung. Kalau mereka tidak bisa membaca kontrak code-nya, mereka tinggal baca long name kontrak code-nya. Jadi mereka bisa lihat secara jelas sebenarnya kontrak ini bulan jatuh temponya apa, kapan, tahun jatuh temponya, jadi underlying-nya. Jadi bisa lihat short name-nya, tapi juga bisa lihat long name-nya untuk bisa melihat secara lebih detail. Pak Jimmy, mohon maaf saya mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Terima kasih. Nah, ini adalah keuntungan dari transaksi futures itu sendiri. Jadi, kalau di futures itu opportunity-nya 2, bukan cuma hanya pada saat harga naik, tapi juga pada saat harga turun, gitu ya. Ini adalah contoh simulasinya. Kalau misalnya kita bertransaksi satu kontrak produk IDX30 Futures, dengan kata lain pada saat
melakukan kontrak tersebut yang dibayar oleh investor itu bukan amount-nya, tapi dia lebih kepada marginnya atau uang mukanya gitu ya. Kita bertransaksi dengan menggunakan uang muka. Jadi kalau misalnya kita membeli satu kontrak IDX30 futures di harga 500, maka kita akan membayar uang muka, atau biasa dikatakan margin gitu ya, sebesar 4% dikali satu kontrak dikali 100.000 dikali 500 harganya. Jadi kita menyetor margin gitu ya sebesar 2 juta rupiah uang. Dengan kata lain kita menyetor gitu ya, sebagai bahwa kita jadi gitu untuk tersebut. Nah, pada saat kontrak itu naik ke harga 510, kita tinggal rilis gitu ya kalau kita menutup kontraknya, sehingga keuntungan dapatkan itu ditambahkan dengan margin yang kita serah. Jadi kalau misalnya perhitungannya ditutup di 510, tinggal 510 dikurang 500 kali kontrak kali 100.000, itu hasilnya 1 juta rupiah. Kemudian ditambah margin yang sudah kita serahkan di awal tadi, jadi marginnya dikembalikan, jadi kita terimanya adalah 3 juta rupiah. Nah next, karena produk futures ini bisa dilakukan dengan dua arah gitu ya, tidak cuma hanya pada saat harga naik, kita bisa melakukan yang namanya short atau sell. Kalau misalnya prediksi harga turun, contoh misalnya di kesempatan yang sama juga saya melakukan jual di harga 500 satu kontrak gitu ya. Kemudian saya akan membayar margin atau uang muka sebagai tanda bahwa saya jadi melakukan transaksi tersebut, yang saya bayar ada sebesar 2 juta. Pada saat kontrak itu turun, maka keuntungannya adalah setih dari harga jual dengan harga penutupannya tambah dengan margin yang sudah saya store sebelumnya. Jadi keuntungannya sebesar 3 juta rupiah. Dari sini kita bisa lihat bahwa dengan produk futures itu bisa mendapat keuntungan pada saat harga naik dan juga pada saat harga turun. Nah, tapi ada risiko dalam transaksi futures, yaitu risiko yang disebut dengan margin call atau likuidasi, di mana pada saat misalnya harga pembelian kita gitu ya berubah arah gitu ya, kita punya posisi long tapi kemudian harganya turun, atau kita punya posisi jual tapi harganya naik, maka itu yang harus ditambahkan dananya oleh nasabah. Apabila nasabah tidak menambahkan dana selisih kerugian yang dialami, maka secara seketika gitu ya clearing akan menutup posisi nasabah melalui anggota bursa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita simulasikan di sini, kita melakukan beli kontrak di harga 520, 10 gitu ya kontrak, kita membayar uang muka sebesar 20.800.000 rupiah, tapi kemudian kondisi marketnya berubah, maka yang terjadi adalah kita dimintakan tambahan dana pada saat sisa dana kita adalah 10.400.000 gitu ya. Apabila kita tidak menambahkan dan harganya turun terus, maka pada saat modal kita sisanya 5.000, maka sekuritasnya akan menutup posisi gitu ya, sehingga apabila harganya kembali maka investor tidak akan mendapatkan keuntungan karena posisinya sudah dilikuidasi karena dia tidak menambahkan dananya. Nah ini salah satu resiko yang akan dihadapi nasabah apabila mereka masuk ke dalam produk yang disebut sebagai produk futures. Kemudian yang berikutnya cara bertransaksinya seperti A gitu ya, cara memulainya sama persis seperti bertransaksi saham gitu ya, tinggal buka account di anggota bursa yang derivatif, tinggal storekan dana, kemudian langsung bertransaksi futures sama seperti bertransaksi saham. Oke, itu produk pertama. Mungkin masuk ke produk kedua, kita punya namanya produk structure warrant atau warrant terstruktur, produk yang sangat common gitu ya di bursa-bursa ASEAN, di mana structure warrant itu sendiri adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberi hak gitu ya. Jadi kalau produk structure warrant ini dia sifat, sedangkan produk futures itu sifatnya adalah kewajiban kepada pembeli untuk menjual atau membeli suatu underlying risk pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya produk warrant gitu ya, tapi yang dikembangkan di bursa adalah satu. Perbedaannya adalah kalau warrant yang menerbitkan adalah perusahaan tercatat gitu ya. Jadi kalau misalnya warrant atas Telkom yang menerbitkan pasti adalah perusahaan Telkom gitu ya. Tapi kalau produk structure warrant yang menerbitkan adalah institusi keuangan dalam ini atau bursa gitu ya. Kemudian underlying-nya saham tercatat sama, tapi saham yang kalau structure warrant itu anggota bursanya yang milih menerbitin warrant yang mana gitu ya. Kemudian kalau warrant yang company itu majority-nya lebih lama, structure warrant biasa dia lebih singkat.
kemudian warrant diterbitkan oleh perusahaan tercatat, maka dilusi gitu ya, penambahan saham tercatat. Tapi kalau misalnya structure warrant tidak ada. Untuk exercise-nya, kalau warrant itu kita akan dapat saham gitu ya. Tapi kalau structure warrant, kita exercise-nya dapat selisih harganya langsung gitu ya. Jadi lebih memudahkan investor untuk bisa dapatkan manfaat yang lebih maksimal. Kemudian kalau warrant company biasanya di American, kalau structure warrant mostly European, ada American, tapi mostly adalah dia modelnya European, kita dapatnya cash gitu ya. Kemudian strategi transaksinya kalau warrant itu hanya memberi di mana investor hanya boleh beli gitu ya. Nah, kemudian kalau structure warrant sama, itu investor hanya dapat beli, tapi kalau structure warrant itu dua varian, bisa beli call tapi juga bisa beli. Next. Nah, jenis structure warrant yang common itu ada call warrant, ada put warrant. Tapi karena di Bursa Efek Indonesia di first step kita akan mengembangkan yang namanya call warrant, di mana fungsinya adalah untuk call warrant ini adalah dapat untuk meleverage gitu ya, meningkatkan keuntungan pada saat naik gitu ya. Jadi pada kalau misalnya adalah structure warrant fungsi call, dia keuntungannya hanya pada saat harga naik. Tapi pada saat harga naik itu, investor bisa melipat gandakan keuntungannya lebih dari apabila membeli saham secara langsung. Nah, ini trade meters-nya, gitu ya, di mana untuk auto rejection-nya sama seperti saham biasa, kemudian maksimum price movement-nya tidak ada, gitu ya, karena modelnya adalah warrant, kemudian trading hour-nya following equity trading hours, gitu, mengikuti transaksi saham. Kemudian last trading days-nya ada 3 days before exercise. Kemudian settlement date-nya T+2 gitu ya, sama seperti saham. Kemudian coding. Nah, di sini structure warrant ini punya coding sendiri gitu ya. Jadi dia lebih unik gitu ya. Tapi tetap saja dari Bursa Indonesia kita sampaikan juga long name-nya gitu ya. Jadi investor itu bisa membaca sebenarnya ini structure warrant atas apa, siapa penerbitnya, kapan jatuhnya, itu dengan detail bisa dilihat oleh investor dengan membaca long name-nya ya. Dan kemudian transaksi ini dijamin oleh mohon KPK. Maaf, waktunya sudah habis ini. Ya, boleh 2 menit lagi? Baik, boleh silahkan. Ya, oke, next. Next mungkin. Nah, cara belinya sama seperti transaksi biasa gitu ya. Kita seperti beli saham gitu ya. Jadi dia bisa primary, bisa secondary. Caranya investor tinggal beli pada saat IPO gitu ya. Investor serah dana, kemudian terima lembaran structure warrant-nya. Next. Mungkin ini tata cara transaksinya. Jadi bisa beli di primary, bisa juga beli secondary dengan transaksi sama persis dengan saham. Boleh next. Mungkin boleh next. Nah, ini ilustrasinya gitu ya, kalau kita beli saham BB. Pak Jimmy, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Pak Jimmy masih bergabung bersama kami? Pak Jimmy? Tampaknya ada kendala koneksi, Mbak Indria. Oh iya, baik. Ya. Sepertinya begitu Pak Adil. Kalau begitu Pak Jimmy, karena kita memiliki keterbatasan waktu, kita akan menuju ke narasumber selanjutnya. Baik, demikian tadi penyampaian materi dari Pak. Mbak Indria ke mute, Mbak. Ya baik, demikian tadi pemaparan dari Pak Jimmy. Bapak Ibu hadirin, kita akan lanjutkan lagi untuk
pemaparan yang ketiga yaitu akan disampaikan Pak Andri Zakaria, Head of Technical Analysis Research BNI Sekuritas. Pak Andri Zakaria, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Indria, dan terima kasih juga pada peserta yang hadir hari ini meluangkan waktunya. Terima kasih juga tadi pada Coach Damawan, Pak Jimmy, Matdel, dan juga yang nantinya jadi pembawa acara. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan mengenai view technical basic ya. Jadi ini materinya sebenarnya panjang ya, cuman waktunya terbatas. Mungkin nanti saya kasih dari ada 2 macam ya, dari manual yang analisa manual dengan yang robot analisis. Jadi nanti juga ya rekan-rekan juga yang bisa